Khalid Basalamah kembali mengeluarkan fatwa yang mengguncang. Kali ini, dia dengan tegas menyatakan bahwa pajak itu haram dalam Islam. Ya, haram. Menurut Khalid, umat muslim tidak seharusnya membayar pajak. Pernyataan ini disampaikan dalam ceramahnya yang kini viral setelah diunggah di TikTok. Jangan salah, meski video ini lama, fatwa Khalid jelas menantang realitas yang kita hadapi. Dia mengajukan pertanyaan, jika setiap orang diberi pilihan untuk membayar pajak atau tidak, mana yang akan dipilih? Menurut Khalid, banyak yang akan memilih untuk tidak membayar pajak. Dan itulah yang menurutnya sejatinya sesuai dengan Islam. Lantas, apa yang ingin disampaikan Khalid? Apa yang dia maksud dengan tidak boleh mengambil harta secara paksa? Apakah dia tidak paham bahwa negara memiliki kewajiban untuk memungut pajak demi kesejahteraan masyarakat? Jika setiap orang menuruti fatwa ini, lalu siapa yang akan membayar untuk fasilitas publik yang kita nikmati setiap hari? Jalan raya, rumah sakit, sekolah, bantuan sosial, semua itu didanai oleh pajak. Jika masyarakat menolak membayar pajak, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas pembiayaan semua itu? Bahkan lebih ironisnya, Khalid berbicara seolah-olah negara ini hanya bisa dianggap sebagai pihak yang memaksakan pajak. Padahal, jika kita mengikuti logika tersebut, maka setiap aturan yang diterapkan negara bisa dianggap haram hanya karena mengharuskan kita untuk mematuhi kewajiban tertentu. Lalu, bagaimana dengan peraturan lalu lintas? Apakah Khalid juga berpikir bahwa peraturan helm, misalnya, adalah suatu bentuk pemaksaan yang juga haram? Atau lebih parah lagi, jika ada yang melanggar peraturan lalu lintas dan dikenakan denda, apakah itu juga berarti negara sedang mengambil harta kita secara paksa? Jika kita mulai berpikir seperti ini, kita akan kehilangan kendali atas logika dan rasa tanggung jawab kita terhadap negara. Pajak bukanlah tentang memiskinkan rakyat atau memperkaya pemerintah. Pajak adalah tentang kontribusi untuk kemajuan bersama, untuk membiayai infrastruktur yang akan kita nikmati bersama. Tanpa pajak, negara tidak akan bisa menyediakan fasilitas yang kita butuhkan. Bahkan dalam sejarah Islam, pajak sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad. Ada haraj, pajak tanah, dan jizyah, pajak untuk non-muslim. Itu diterapkan bukan untuk memperkaya negara, melainkan untuk kesejahteraan umat. Lantas apa yang salah dengan kita yang kini membayar pajak untuk membangun kesejahteraan bersama? Sekarang, mari kita berpikir dengan jernih. Pernyataan Khalid bisa membuat umat muslim menolak kewajiban pajak yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Ini bukan hanya masalah agama, tapi masalah tanggung jawab sosial. Jika banyak orang mulai menuruti pendapat ini, apa yang akan terjadi dengan sistem yang sudah dibangun? Akan ada kerusakan dan kekacauan. Jangan biarkan negara ini terjerumus hanya karena fatwa yang tidak berdasar. Ayo, mari kita sadar, jangan hanya diam saja. Suarakan apa yang benar. Jangan biarkan pendapat sempit merusak tatanan sosial kita. Jika Anda peduli dengan masa depan negara ini, maka bertindaklah. Bayar pajak dengan sadar, berkontribusi untuk pembangunan yang lebih baik. Jangan terjebak dalam pemikiran yang hanya akan memperburuk keadaan. Kesejahteraan kita bergantung pada kebijakan bersama, dan itu dimulai dari tanggung jawab kita untuk membayar pajak. Jangan hanya berbisik, suarakan. Kita semua berperan dalam menentukan arah negara ini. Sekarang, mari kita buka mata lebar-lebar. Jika kita membiarkan fatwa semacam ini terus berkembang, kita sedang memberi ruang bagi pemikiran yang berpotensi merusak sistem yang telah kita bangun bersama. Ini bukan sekadar masalah pajak, ini adalah ujian bagi kesadaran kita sebagai warga negara. Apakah kita benar-benar ingin hidup dalam sistem di mana setiap orang bebas menolak kewajibannya hanya karena sebuah dalih agama yang dipelintir? Apakah kita siap melihat negara ini runtuh hanya karena sebagian orang memilih untuk tidak berkontribusi? Jangan naif. Pajak bukanlah perampokan. Pajak adalah bentuk gotong royong dalam skala nasional. Kita ingin jalan yang bagus, rumah sakit yang layak, sekolah yang berkualitas tetapi tidak mau membayar pajak. Itu namanya munafik. Kalau memang yakin pajak itu haram, silakan jangan gunakan fasilitas yang dibiayai oleh pajak. Jangan lewat jalan umum, jangan pergi ke rumah sakit pemerintah, jangan terima subsidi atau bantuan sosial. Konsistenlah dengan pendirian. Lebih jauh lagi, mari kita bongkar absurditas logika ini. Jika negara tidak boleh memaksa warga membayar pajak, apakah negara juga tidak boleh menegakkan hukum? Haruskah kita membiarkan orang mencuri karena mereka tidak
rela hartanya diambil untuk membayar denda? Haruskah kita membiarkan orang seenaknya melanggar aturan hanya karena mereka tidak setuju dengan hukum yang berlaku? Jika semua aturan didasarkan pada kehendak individu, bukan pada kesepakatan sosial, maka kita bukan lagi sebuah negara, melainkan sekumpulan orang tanpa arah. Kita harus tegas. Jangan biarkan retorika seperti ini terus dibiarkan tanpa bantahan. Jangan hanya berbisik dalam hati, nyatakan sikap kita dengan lantang. Pajak adalah kewajiban, bukan pilihan. Jika ada yang menyalahgunakan pajak, kita punya hak untuk menuntut transparansi, tapi bukan dengan cara menolak membayar pajak. Ini bukan soal agama semata, ini soal keberlangsungan hidup bersama. Khalid Basalamah harus lebih bertanggung jawab dengan perkataannya. Seorang tokoh publik tidak bisa sembarangan mengeluarkan fatwa yang bisa mengganggu stabilitas negara. Jika ingin berbicara soal Islam, bicarakan dengan ilmu yang lengkap, bukan dengan potongan dalil yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi. Sekarang kita punya pilihan, membiarkan pemikiran semacam ini merusak fondasi negara, atau melawan dengan akal sehat dan logika yang jernih. Jangan diam, jangan biarkan kebodohan ini merajalela. Pajak bukan musuh, pajak adalah alat kita untuk membangun masa depan. Suarakan lawan absurditas ini dan tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya. Jangan sampai kita jadi bangsa yang gampang diprovokasi oleh argumen dangkal. Ini bukan sekadar soal pajak, ini soal cara berpikir. Jika kita membiarkan pola pikir seperti ini terus menyebar, kita sedang menormalisasi sikap anti negara, anti kewajiban, dan anti logika. Apa selanjutnya? Menolak membayar listrik karena merasa tidak rela? Mengabaikan aturan lalu lintas karena merasa terpaksa? Atau lebih ekstrim, menolak hukum pidana karena merasa kebebasan pribadi lebih penting daripada ketertiban? Inilah bahayanya ketika agama dipakai sebagai alat justifikasi untuk menolak kewajiban sosial. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang terjebak dalam narasi sempit yang memisahkan diri dari realitas. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk lari dari tanggung jawab. Nabi Muhammad sendiri menerapkan sistem pajak dalam pemerintahannya bukan untuk memperkaya negara, tetapi untuk kesejahteraan umat. Kalau Khalid Basalamah benar-benar ingin berpegang pada Islam, seharusnya dia mengajak umat untuk berkontribusi dalam membangun negeri, bukan malah menanamkan pemikiran yang bisa merusak tatanan sosial. Jangan salah paham, kritik terhadap pajak itu sah. Kita semua ingin transparansi, kita semua ingin uang pajak digunakan dengan benar. Tapi solusinya bukan dengan menolak pajak, melainkan dengan menuntut pengelolaan yang lebih baik. Jangan salah sasaran. Musuh kita bukan pajak, tapi korupsi. Jangan tertipu dengan retorika kosong yang menyulut emosi tanpa memberi solusi nyata. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kita diam? Mau sampai kapan kita membiarkan tokoh-tokoh seperti ini menyebarkan pemikiran yang bisa merusak kesadaran kolektif kita sebagai bangsa? Mau sampai kapan kita membiarkan narasi ngawur ini menjadi acuan bagi mereka yang malas berpikir? Ayo, buktikan bahwa kita bukan masyarakat yang mudah dibodohi. Kita harus bersuara, kita harus melawan pemikiran sesat yang berpotensi merugikan bangsa ini. Kalau kita ingin perubahan, kita harus mulai dari diri sendiri. Bayar pajak dengan kesadaran penuh, tuntut transparansi dari pemerintah, dan lawan kebodohan yang mencoba merusak sistem dari dalam. Jangan biarkan suara sumbang ini terus menggerogoti logika kita. Bangun kesadaran, buka mata, dan jadilah bagian dari solusi. Pajak bukan musuh, kebodohanlah yang harus kita perangi. Sekarang kita hadapi kenyataan. Fatwa semacam ini bukan sekadar wacana kosong. Ini adalah ancaman terhadap kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Bayangkan jika lebih banyak orang mulai percaya bahwa membayar pajak itu haram, bahwa semua bentuk aturan negara adalah pemaksaan yang harus ditolak. Apa yang akan terjadi? Infrastruktur akan runtuh, layanan publik akan hancur, dan negara ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mau menikmati manfaat tanpa mau ikut berkontribusi. Jangan sampai kita berubah menjadi masyarakat yang hanya tahu menuntut tanpa mau memberi. Kita ingin jalanan mulus, tapi tidak mau membayar pajak. Kita ingin pendidikan gratis, tapi menolak sistem yang membiayainya. Kita ingin layanan kesehatan yang layak, tapi malah percaya omongan ngawur yang menyuruh kita berhenti membayar pajak. Ini bukan hanya bodoh, tapi juga munafik. Khalid Basalamah dan para pengikutnya harus ditantang. Kalau memang yakin pajak itu haram, silakan hidup tanpa fasilitas publik. Jangan lewat jalan yang dibangun dari pajak. Jangan pergi ke rumah sakit pemerintah, jangan masukkan anak ke sekolah negeri,
Jangan gunakan subsidi listrik, BBM, atau bantuan sosial. Hidup sepenuhnya di luar sistem. Bisa? Tentu tidak, karena tanpa pajak, negara tidak akan bisa menyediakan semua itu. Jadi berhentilah bersikap seolah-olah pajak adalah bentuk perampokan, sementara kalian sendiri menikmati hasilnya setiap hari. Robisa, lebih jauh lagi kita harus sadar bahwa membayar pajak bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang hak. Kita membayar pajak, maka kita berhak menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Jika ada korupsi, kita punya hak untuk marah, untuk menuntut transparansi, untuk menekan pemerintah agar mengelola pajak dengan benar. Tapi jika kita malah mengikuti logika Khalid Basalamah dan menolak pajak, lalu dengan dasar apa kita ingin menuntut keadilan? Inilah waktunya kita bersuara. Jangan biarkan opini ngawur ini meracuni lebih banyak orang. Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap masa depan bangsa. Jika kita ingin perubahan, maka kita harus bertindak. Bayar pajak dengan kesadaran penuh, tuntut transparansi dan lawan setiap propaganda yang mencoba merusak sistem dari dalam. Jangan biarkan kebodohan merajalela. Lawan balik dengan logika, dengan fakta, dengan keberanian. Negara ini milik kita semua, dan kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Suarakan, jangan diam. Pajak adalah alat kita untuk membangun negeri, bukan musuh yang harus dihancurkan. Jika kita peduli dengan masa depan, maka ini saatnya kita berdiri tegak dan menolak narasi sesat yang mencoba menggiring kita ke dalam jurang kehancuran. Tidak ada yang salah dengan taat pada pemerintah, selama pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat. Tapi mari kita jujur, apakah setiap kebijakan pemerintah selalu benar? Apakah setiap keputusan diambil dengan niat murni untuk kesejahteraan rakyat? Jika kita hanya menurut tanpa berpikir kritis, maka kita bukan warga negara yang sadar, melainkan hanya pengikut buta. Indonesia bisa maju bukan karena rakyat hanya mengikuti pemerintah, tapi karena rakyat juga berani mengawasi, mengkritik, dan menuntut perubahan ketika kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan bersama. Ketaatan yang buta hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sejarah sudah membuktikan banyak pemimpin yang awalnya berjanji amanah, tapi akhirnya menyalahgunakan kekuasaan karena rakyat terlalu pasif dan membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Jadi kalau ingin Indonesia maju, rakyat harus aktif, kritis, dan berani bersuara. Dukung kebijakan yang baik, tapi lawan kebijakan yang merugikan. Percaya pada pemerintah itu perlu, tapi mengawasi dan memastikan mereka bekerja dengan benar itu wajib. Jangan hanya patuh, tapi jadilah rakyat yang sadar dan berdaya. Kalau pemerintah benar-benar amanah, mereka tidak akan takut pada kritik, justru akan menjadikannya sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik. Indonesia tidak butuh rakyat yang hanya ikut arus, tapi rakyat yang punya keberanian untuk memastikan negeri ini berjalan ke arah yang benar. Jangan diam, jangan hanya menerima, tapi pastikan suara kita didengar. Sekarang saatnya kita sadar. Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi hak kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan uang rakyat disalahgunakan. Kita bayar pajak, maka kita punya hak untuk menuntut transparansi, mengawasi setiap rupiah yang dikelola pemerintah, dan memastikan dana itu digunakan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Tikus-tikus koruptor tidak akan takut kalau kita diam. Mereka akan terus merampok hak kita jika kita membiarkan mereka berkuasa tanpa pengawasan. Tapi jika rakyat bersatu, sadar dan berani menuntut keadilan, maka mereka tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Korupsi hanya bisa tumbuh di tengah kebodohan dan kepasifan rakyat. Jangan beri mereka celah. Bayar pajak dengan kesadaran penuh, bukan hanya karena aturan, tapi karena ini adalah senjata kita untuk membangun negeri. Awasi setiap kebijakan, suarakan jika ada penyelewengan, dan lawan setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Indonesia tidak akan maju hanya dengan kepatuhan buta. Indonesia maju karena rakyatnya cerdas, kritis, dan berani melawan ketidakadilan. Jangan diam, jangan hanya mengeluh. Pajak kita adalah masa depan bangsa, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya. Mari kawal negeri ini bersama, dan pastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat, bukan masuk ke kantong para maling berdasi.